anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kepada yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Staf Khusus Menteri Agama bidang IT, Media dan Komunikasi Publik, Bapak Wibowo Prasetyo, tentunya masih muda dan insya Allah menjadi orang yang amanah luar biasa. Matur nuwun pada Pak Wibowo Prasetyo, di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir di Banjarnegara. Kita memberikan plus untuk beliau. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Musta'in Ahmad SH.MH. Beliau luar biasa, pejabat yang sangat humble, sehingga hampir-hampir kita semuanya tidak pernah rikuh pada beliau karena begitu luar biasanya menemani, mendampingi, serta memotivasi keluarga besar seprovinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan beliau senantiasa sukses dan tentu saja kita memberikan aplaus untuk beliau semuanya. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati, Bapak Triharso Widi Rahmanto Sarjana Hukum, walaupun beliau baru 4 bulan di Banjarnegara, rasanya bagi keluarga kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Bapak Triharso ini bukan piantun asing, tapi sudah menjadi bagian dari keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Menurut catatan di kami, setiap ada kegiatan di Kementerian Agama, beliau selalu menyempatkan hadir secara pribadi. Baru ada bupati yang begitu dengan keluarga Kementerian Agama begitu luar biasa. Tapi mohon maaf, beliau tidak suka dipuji, jadi kami tidak memuji Pak Bupati, tapi matur wonten napa. Tentu saja yang saya hormati para Forkompinda dan para kepala dinas, para OPD yang hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih. Yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati para kepala KUA, para pengawas, para kepala RA, MI, MTS, MA, baik negeri maupun swasta, yang tentu saja tidak saya sebutkan satu persatu. Tetapi hari ini yang menjadi bintang itu 2 orang kepala madrasah, 1 Pak Eko Widodo dan 1 Pak Nadir. Jadi yang lain mohon maaf tenggelam, termasuk Pak Kasubag tenggelam itu. Sekarang pokoknya bintangnya Pak Eko Widodo dan Pak Nadir. Terima kasih pada 2 piantun ini. Kemudian yang kami hormati para penyuluh fungsional dan penyuluh non-PNS se-Kabupaten Banjarnegara, beliau garda terdepan yang selalu membahasakan, yang selalu membicarakan, yang selalu menginformasikan segala kebijakan pemerintah, terutama kebijakan-kebijakan Kementerian Agama di lapisan terdepan dan terbawah. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau sehat. Hadir semuanya nggih. Walaupun gajinya baru 1 juta, tapi kalau Allah memberikan keberkahan itu sama dengan nilainya 20 juta. Insya Allah seperti itu. Yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Ketua dan Pengurus FKUB, luar biasa hadir secara pribadi. Yang kami hormati semua ketua ormas Islam, kita sebut sesuai dengan hari kelahirannya. Yang kami hormati Ketua DPC Syarikat Islam, hadir secara pribadi luar biasa.
Ketua PD Muhammadiyah hadir secara pribadi, dan Ketua PCNU Nahdlatul Ulama hadir secara pribadi, serta tidak lupa para ketua ormas kepemudaan hadir. Kita sebut yang lahir pertama dari Banser ada Gus Wahid, terima kasih atas rawuhnya Gus Wahid, luar biasa. Dari Kopam hadir, dari Persi juga hadir, luar biasa, terima kasih. Ini adalah bentuk sekaligus dukungan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang tentu saja ini menjadi eviden bagi pemerintah daerah. Nek Kemenage aman, insya Allah pemerintah daerah juga aman, insya Allah. Ampun khawatir Pak Bupati, kita berada bersama-sama untuk mengabdi dan melayani masyarakat di Banjarnegara. Tentu saja, insya Allah kami akan bekerja sesuai dengan tusi dan sesuai dengan arahan pimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kita sebut ada Ketua FKPP hadir, DPC FKDT, ada Badko TPK juga kita lihat di tengah lokasi kita, dan yang terakhir Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan hadir dengan pakaian khasnya. Istri saya di mana ya? Bapak Ibu, yang pertama kami mengucapkan terima kasih ini kepada Bapak staf ahli dan Bapak Kakanwil serta Bapak Bupati ini atas rawuhnya. Dan ampun khawatir Bapak Ibu, tadi kami sudah melaporkan terkait dengan progres yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Insya Allah sudah kami laporkan semuanya. Pertama, hasil karya dari para pejabat di kantor Kementerian Agama dalam rangka peningkatan pelayanan ini terus-menerus yang malam menata lingkungan kerja, sehingga alhamdulillah ruang PTSP sudah disendirikan dan hadir menjadi ruang PTSP yang insya Allah nanti melayani masyarakat Banjarnegara dengan lebih baik lagi, dan pada saatnya nanti insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Kakanwil. Kemudian kegiatan dari para kepala KUA dan para pengawas tadi sudah kami laporkan juga bahwa alhamdulillah berkat kekompakan semua kepala KUA dan pengawas serta kepala madrasah sudah bisa melaksanakan kegiatan internalisasi moderasi mengatakan Kemenag Banjarnegara. Kalau saya mengatakan Kemenag Banjarnegara, jawab Gemebyar, oke? Nah, kalau saya mengatakan Kemenag Banjarnegara lagi, jawab moderat dan toleran. Terakhir, kalau saya mengatakan Kemenag Banjarnegara, satu komando. Apa nggih? Orang cerdas harus apa? Siapa kita? Kemenag Banjarnegara. Kemenag Banjarnegara. Kemenag Banjarnegara. Kemenag Banjarnegara. Ya, ingat, Kemenag Banjarnegara satu komando. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Mohon Bapak-Bapak tetap berada di tempat karena acara dilanjutkan dengan peluncuran buku karya kelas menulis MTS Negeri 1 Banjarnegara. Hadirin yang kami hormati, peluncuran buku antologi puisi, Hujan dan Rumah Singgah, dan buku antologi fabel Biang Lala Fauna kelas menulis MTS Negeri 1 Banjarnegara akan ditandai dengan pemotongan pita. Oleh staf khusus dan Bapak Kepala Kantor Wilayah, didampingi oleh Kepala Dinas Kearsipan
Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Komite dan Kepala MTS Negeri 1 Banjarnegara. Dilanjutkan penyerahan buku oleh Kepala MTS Negeri 1 Banjarnegara didampingi Ketua Komite MTS Negeri 1 Banjarnegara. Kami sampaikan terima kasih. Bapak-bapak berkenan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Yang sama-sama kita hormati staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Wibowo Prasetyo. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kakadwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara beserta jajarannya, Kepala Kementerian Agama Purbalingga Aki Safi, dan Ketua Ormas Islam SI Muhammadiyah NU, Ketua FKUB, dan segenap para kepala madrasah, para kepala KUA, dan para penyuluh, dan dari Madin, TPQ, dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini dengan izin Allah kita semua dapat berkumpul dalam rangka akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan agungnya Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah kita sudah rawuh narasumber yang luar biasa, staf khusus Bapak Haji Wibowo Prasetyo dan Bapak Haji Mustain Ahmad. Kami persilahkan untuk binarak di panggung kehormatan. Monggo kepada narasumber kita beri tepuk yang meriah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Haji Wibowo sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat. Bapak Kakadwil, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita semua, Bapak staf khusus dan Bapak Kakadwil bisa menyempatkan itu, kalau bukan karena rasa cinta kepada kita semua, insya Allah belum sampai di tengah-tengah kita ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Kami sebagai peserta seminar, kami merasa terima kasih dengan kerawahan Bapak-Bapak narasumber yang luar biasa ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita bicara Indonesia, ini hal yang unik, negara yang unik, negara yang beragam suku, agama, ras, bahasa, aliran kepercayaan, sehingga Profesor Kamarudin mengistilahkan dengan mega diversity country, negara yang banyak sekali perbedaan yang tiada taranya di dunia ini. Keanekaragaman itu apakah ini pilihan atau memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, ini adalah hal yang harus kita terima. Ini adalah hal yang harus kita lakukan, kita jalani, dan bukan ditawar lagi. Sangatlah mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum ini menjadi kaum yang sejenis, kaum yang seragam. Sangatlah mudah. Tapi mengapa Allah menjadikan kita beraneka ragam? Tentunya kita semua untuk saling mengenal, kita semua untuk saling belajar, kita semua untuk saling bekerja sama. Maka dengan keanekaragaman kita tentunya diharapkan untuk bisa bekerja sama, saling belajar. Ini baru keanekaragaman yang sifatnya bentuk-bentuk kelompok-kelompok, belum kepada keanekaragaman pandangan, pikiran, pernyataan, penafsiran. Ini bisa terjadi banyak sekali perbedaan. Ternyata keanekaragaman yang banyak sekali ini, apalagi tambah bahwa keanekaragaman di dalam tafsir-tafsir agama, kita kadang menyaksikan ada kelompok agama yang berbeda dalam menafsirkan, sehingga terjadi gontok-gontokan, merasa bahwa dirinya paling benar. Sehingga inilah, maka konflik beragama ini kadang menjadi pemantik terjadinya konflik, terjadinya perpecahan di antara umat beragama. Kalau kita melihat Indonesia, sesungguhnya nilai kerukunan umat beragamanya termasuk baik. Dari data penelitian Balitbank itu sekitar 72,23 kalau tidak salah nih Bapak, bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia itu termasuk kategori baik. Dengan ideologi Pancasila, kerukunan agama ini semakin bagus. Tapi kita waspada bahwa konflik umat beragama, konflik terkaitan dengan beragama, penafsiran agama ini sangat rentan. Oleh karena itu, adakah hal yang sangat menarik untuk kita lakukan di dalam manage keragaman ini? Ya, diantaranya adalah melalui solusi moderasi beragama, seperti yang kita lakukan pagi hari ini, yaitu Seminar Nasional Penguatan Moderasi Beragama. Saya kutip pernyataan dari Hanscom, seorang teolog Kristen radikal, liberal. Dia mengatakan bahwa, ini bahasa Inggris ini, no peace among the nation without peace among the religion, no peace among the religion without dialogue between the religion, no dialogue between the religion without investigation of the foundation of the religion. Tidak ada perdamaian di antara bangsa-bangsa tanpa perdamaian di antara agama-agama. Tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog antar agama. Tidak ada dialog antar agama tanpa penyelidikan tentang fondasi-fondasi agama. Nampaknya pernyataan Hanscom ini menjadi penting bagi kita, bahwa kita hari ini untuk melakukan dialog melalui forum seminar, bagaimana kita bisa menjadi warga bangsa yang bisa melakukan kegiatan moderasi beragama. Nanti akan lebih banyak kita akan dengarkan dari pemaparan bapak-bapak narasumber. Sebelumnya kami ingin menyampaikan kurikulum vitae dari Bapak pertama, dari Bapak Wibowo Prasetyo. Ini terlahir di Jakarta 25 Januari 73.
Jabatan Staf Khusus Menteri Agama, Bidang Media dan Komunikasi Publik, unit kerja di Biro Umum, alamat kantor Jalan Lapangan Banteng, nomor HP 081129900506. Biodata dari Bapak Kakadwil, Bapak Haji Mustain Ahmad, tanggal lahir Sukoharjo, 23 Januari 71, alamat Puri Malang Jiwan, 4 Kocol Matu, Kabupaten Karanganyar. Pendidikan S1, S2, Fakultas Hukum, bisa 11 Maret, dan jabatan sekarang adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah narasumber kita yang luar biasa. Sebelum nanti ada pemaparan dari Bapak narasumber, nanti sekitar 20 menit Bapak G, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Nanti ini dari banyak Bapak, ada dari Ormas, ada dari penyuluh, dari kepala madrasah, dari KUA. Jadi ini agen-agen moderasi agama, agen-agen Kementerian Agama di Kabupaten Bapak. Sebelum kita dengarkan pemaparan dari Bapak narasumber, izinkan saya berpantun, okay? Karena ini jelang siang, jadi ya mungkin kaitan dengan makan siang. Makan siang di rumah Pak Kepala, makan siang di rumah saudara, bisa gratis, enak rasanya. Selamat datang di MTS 1 Banjarnegara. Kita ikuti seminar moderasi, duduk manis mengikuti seminar moderasi beragama. Selanjutnya monggo kepada Bapak Haji Wibowo Prasetyo, kami persilahkan untuk memaparkan penguatan moderasi beragama. Kami silakan Pak. Masih Pak Moderator, gerdek saya. Pertama memang menjelang makan siang. Kedua saya itu ngantuk Pak. Jam 2 dini hari baru nyampe, masuk hotel. Tahu pagi-pagi suruh seminar. Saya nggak tahu ini undangannya, saya begitu tahu tadi itu ternyata seminar serius banget ini, seperti Bapak dan Ibu semua hadir di sini banyak sekali. Sudah kayak kampanye saja. Padahal burung partainya belum jelas. Nah, mau mulai dari mana? Tapi yang penting saya ingin menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Tidak bijak rasanya kalau menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat pertama untuk Kiai, Bunyai, para ulama dan habaib yang hadirin, kepala kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah, Mustain Ahmad, Pak Haji Kandidat Dr. Mustain Ahmad. Itu ada juga Pak Kepala Kemenak juga kandidat doktor ini. Kemudian yang tadi sudah menyampaikan sambutan Pak Bupati Banjarnegara, Pak Triharso Winti Rahmanto, satu kota dengan saya itu. Karena saya lebih banyak ke Jakarta. Kepala Kantor Kemenak Banjarnegara Pak Haji Kandidat Karsono, kandidat doktor. Forkompinda yang hadir, ketua dan jajaran FKUB, pimpinan Ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam dan lainnya, pimpinan keagamaan, ormas keagamaan yang lain, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, pimpinan pondok pesantren, FKDT, FKMD dan TPG, dan para tokoh lintas agama yang hadir, terima kasih para madrasah, kepala penghulu, penyuluh, pengawas madrasah, pengawas PAI dan madrasah yang saya hormati dan saya banggakan, serta para peserta seminar di tengah panas yang berbahagia. Yang
Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang memberi segalanya, termasuk memberi kesehatan kita semua sehingga bisa hadir di sini bersama-sama bersilaturahmi, bermuajahah, dan kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama. Kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sempurna dan sebuah berkah. Yang paling penting adalah kesehatan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas apapun, terutama aktivitas melayani bangsa dan negara melalui Kementerian Agama. Yang kedua tentu sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga para sahabatnya. Kita lebih berharap syafaat beliau di yaumul akhir. Saya itu nggak tahu harus ngomong apa karena tadi saya sampaikan setengah ngantuk, setengah luwe di tengah panas ini. Tapi paling tidak begini, saya ingin menyampaikan bahwa tentu Bapak dan Ibu, terutama nih yang ASN Kemenag, pegawai Kemenag, harus hafal dulu 7 program prioritas Kementerian Agama. Apa itu? Yang pertama, 1. Kemandirian pesantren. Yang kedua, revitalisasi KUA. Yang ketiga, transformasi digital. Keempat, moderasi beragama. Yang kelima, tahun toleransi. Dan yang keenam, Bapak, UISI atau Islamic University, Cyber Islamic University. Yang ketujuh, Religiosity Index. Nah, dari 7 program prioritas tersebut, seminar kali ini setidaknya memuat 2 poin, tahun toleransi dan moderasi beragama. Kalau toleransi merupakan salah satu program prioritas yang harus dijalankan di tahun 2022. Jadi sampun leres, sudah benar kalau Pak Kepala Kemenag disupport oleh Pak Kakanwil menggelar seminar tahun toleransi di siang yang cerah ini, dan juga sekaligus moderasi beragama. 2 program prioritas ini menjadi perhatian atau concern dari pusat, terutama oleh Gus Menteri Agama, Gus Yakut Khalil Qomas. Kasusnya baru, pernyataannya baru menggindi, tapi konten atau narasi terhadap penjelekan terhadap agama, menjelekkan Kementerian Agama itu langsung menyebar. Artinya apa? Ada perusahaan-perusahaan dalam tanda kutip ya, ada orang-orang yang memang sengaja disediakan atau orang-orang yang memang dibentuk, orang-orang yang sudah standby mengolah disinformasi. Ini memang ada perusahaannya, Pak. Perusahaan hoax itu ada, karyawannya ada, dan terlatih, terampil, dan anggarannya besar. Pelakunya siapa? Pelakunya orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian di negeri ini, jelas. Pelakunya adalah orang-orang yang menginginkan kita terpecah-pecah antar umat beragama, jelas. Nah, ini kalau tidak diantisipasi dengan cara-cara yang non-konvensional, extraordinary tadi yang saya sebut, melakukan penguatan di dunia maya, ya kita akan selalu kalah terus. Dan ingat, kebohongan yang diproduksi secara terus-menerus
dilafatkan secara terus-menerus, diproduksi, disosialisasikan, dimasifkan, akan dianggap sebuah kebenaran. Nah, ini penting. Jadi kalau hoax kemudian kita ikuti, kita ikut share, kita ikut sebar, itu lama-lama akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini hati-hati Bapak dan Ibu, kita sudah punya undang-undang ITE. Bapak dan Ibu semua kalau menyebarkan informasi hoax dan termonitor, kemudian apalagi membuat kegaduhan, Bapak dan Ibu bisa terjerat oleh undang-undang ITE yang ancamannya tidak main. Makanya saya percaya Bapak dan Ibu itu memiliki pengetahuan keagamaan yang kuat, pengetahuan wawasan kebangsaan yang cakap, dan menjadi bagian dari masyarakat serta ASN yang tidak gampang melakukan share sebelum saling. Jadi disaring dulu sebelum share. Kalau informasinya tidak jelas, Bapak dan Ibu, atau masih ragu-ragu, bingung ini benar atau tidak, apalagi yang terkait dengan isu-isu keagamaan, tanya Pak Kepala Kemenang, tanya Pak Kakanwil, benar atau tidak. Karena bahaya. Bukan soal Bapak dan Ibu akan mendapat ancaman pidananya, bukan. Itu sudah pasti. Tapi bagaimana informasi hoax tadi, informasi fitnah tadi, atau sesuatu yang membuat atau berpotensi membelah umat tadi, akhirnya tersampaikan kemudian terjadi beneran, itu yang bahaya. Kita gontok-gontokan antar tetangga atau antar komunitas, atau kemudian konflik keagamaan di antara kita di Banjarnegara yang tadi disebut oleh Pak penjabat bupati, sebenarnya sudah tentram, adem, ayem di Banjarnegara ini, kondusif, kemudian terpolarisasi. Itu jangan sampai. Apalagi kita, Bapak dan Ibu semua, sebentar lagi memasuki tahun politik. Ya. Tahun politik ini harus diwaspadai. Salah satunya adalah dengan menjadikan masjid sebagai pusat konsolidasi politik. Nah, ini sudah gregetnya, sudah mulai, terutama di Jakarta, dan tahun toleransi ini salah satunya juga ingin ya bagaimana kita bersama menjadikan tahun ini, tahun depan, dan tahun 2004 nanti ketika menjelang kontestasi politik itu adanya tidak seperti pilpres sebelumnya atau kontestasi politik sebelumnya. Sangat jelas, sangat keras sekali polarisasi yang terjadi, dan kita bersama-sama sebagai ASN Kementerian Agama menjadi bagian yang bisa memberikan kontribusi terhadap upaya untuk meminimalisasi polarisasi yang dulu pernah kita alami bersama-sama. Salah satunya adalah menggunakan masjid sebagai tempat konsolidasi politik. Kalau ada seperti itu, ya segera laporkan, karena masjid itu bukan untuk melakukan pidato-pidato politik, tidak untuk berpidato menjelek-jelekkan agama orang lain, tidak menjadi tempat untuk mengumpulkan massa dan melakukan aktivitas politik. Masjid digunakan untuk sembahyang, sholat, ngaji, ya, dan tentu kebaikan-kebaikan agama itu dilaksanakan di dalam masjid, bukan untuk menggalang dukungan politik, kemudian apalagi menjadikan masjid sebagai tempat atau menggerakkan aktivitas politik.
Nah, ini tantangan kita bersama, terutama tantangan Bapak dan Ibu yang ada di lingkungan Kementerian Agama semua, agar bisa bersama-sama melakukan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat. Moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi, bukan agamanya yang dimoderasi. Agama itu ya sudah, itu agama. Yang dimoderasi adalah cara pandang kita, cara pikir kita, perilaku kita dalam memaknai agama itu sendiri. Salah satunya adalah menumbuhkan toleransi, ya, menebalkan rasa kasih sayang antar sesama. Karena kata Pak khusus hoax itu juga ada perusahaannya. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari narasumber yang kedua, Bapak Kakabil, Bapak Haji Mustain Ahmad. Kami silakan. Nah, yang banyak nanti Pak Kakabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, berkah dalam, om swastiastu, namo buddhaya. Ini meskipun yang hadir di sini tidak selengkap salam yang saya sampaikan, ini direkam, disebarkan kemana-mana, jadi bisa saja kemudian diikuti oleh teman-teman kita di luar komunitas madrasah. Yang saya hormati staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Bowo Prasetyo, Pak Bowo moderator yang saya hormati. Kalau Pak Bowo staf sus tadi beliau tadi ngendikon redep gitu ya. Ini saya dikeroyok 2 wibowo. Apalagi di depan ada orang-orang hebat yang sudah membuat Banjarnegara semakin hebat ini. Semarak dan negara. Pak Kepala Kemenak yang saya hormati, Bapak dan Ibu, para tokoh-tokoh agama matur nuwun yang saya hormati. Saya kira yang sudah disampaikan Pak Bowo tadi sudah lengkap ya. Sekarang saya butuh 3 orang sukarelawan saja lah. Saya ingin maju ke panggung ini, perwakilan dari RA salah satu, kemudian perwakilan dari MI swasta 1, perwakilan dari MTS swasta 1. Monggo silakan. Silakan perwakilan untuk dari RA 1, dari MI swasta 1, dari MTS swasta 1. Silakan. Sini lewat panggung kanan, Bu, lewat sebelah kanan. Iya. Tolong Pak dibantu kasih jalan, Pak. Oke, silakan. Oke, silakan. Kalau ada mic, bantu kasih mic Mas ini, Mas. Kalau itu ada mic yang ada di masuk ini. Ada satu lagi, 2 lagi, satu dari MI swasta, silakan. MI swasta, ayo satset dasdos selautan. MI swasta ada nggak? MI swasta mana ngacak? Dada. Yang dari MI swasta nggak ada. Ayo maju salah satu maju. MI swasta. Oke, MI swasta. MTS swasta ada? Nggak ada. MTS swasta nggak ada. Hah? Ada, mana? Dada mana? MTS swasta mana? MTS swasta ada 40-an Bapak. Hah? Ada 35. Iya mana? Ya 35. Salah satu. Oke. Izin Pak Bowo. Baik, kasih mic satu-satu. Biar nggak ngantuk ya, kita kerjain sama-sama. Masa yang dikerjain sama Pak Bowo. Oke, Bu RA, Bu siapa kenalan dulu? Bu Umi, iya. Bu Umi, kemudian yang PS? Tutut mediasi Pak. Bu Tutut, Mediasi. ya Mbak Tutut. Ini Mas Pak. Musia. MI Ma'ruf Nurul Fatah. Mas mana Pak? Musiam. Puasa Pak. Puasa. Baik, sekarang kita mulai dari Bu Umi. Nanti Bu Umi kalau bisa nyanyi lagu ini lengkap, nanti kita kasih hadiah ya. Tapi kalau nggak bisa lengkap, kita bantu bersama-sama. Ayo. Indonesia
Layak dapat hadiah? Sekarang kita tandingkan dulu gitu ya. Oke Mbak Tutut, silakan. Oh, nyanyinya tentang Indonesia juga ya? Apa yang kira-kira tentang Indonesia ya? Ya, kita bisa nyanyi tentang Indonesia. Tanah airku Indonesia. Baru, ayo. Sambil kita renungkan Indonesia gitu nggak sih? Gitu. Ayo Bapak Ibu, ini nggak ada suaranya, sudah sarapan belum? Udah sama wanita? Berbisik-bisik Raja Klana memuja pulau nan indah permain tanah airku Indonesia. Tahun 2022 banyak tamu yang datang ke Indonesia, G20, R20 dan seterusnya. Biar mereka Raja Klana ini mereka akan berbisik-bisik tentang toleransinya Indonesia. Keren kan tadi Bu Tutut nyanyinya? Bagusan mana sama Bumi? Coba kita cek dulu Pak Musiam ya, Pak Musiam. Tanah air ku tidak lupakan, kau terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku banggakan.
bro. Untuk Bu Umi mana tepuknya? Baik, karena beliau tepuknya sama, untuk masing-masing lembaga yang beliau berada di situ, kita beri hadiah masing-masing 15 juta rupiah. Wah, beliau maju aku. Silakan nanti teknisnya ketemu dengan Mas Agus ABC ya. Terima kasih. Silakan. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lagu-lagu yang bersama-sama kita nyanyikan tadi berkata tentang negeri kita. Bukan khayalan, nggak ada yang menyangkal tentang kebenaran isi lagu itu. Negeri yang sedemikian indahnya, negeri yang sedemikian kayanya, penduduk yang sedemikian rukunnya, dianugerahkan Allah, dianugerahkan Tuhan kepada kita. Negeri ini telah mengantarkan kejayaan masa lalu, Sriwijaya, Majapahit, Pajajaran, dan seterusnya. Tetapi masa lalu kita punya cerita, bahwa lebih dari 300 tahun kita dijajah. Kenapa kita bisa dijajah? Padahal kita tidak kurang-kurang modal, baik itu modal alam maupun modal sosial. Bapak dan Ibu menghemat waktu karena sudah siang dan lapar. Kita bisa dikuasai orang, dikuasai penjajah, imperialis, kolonialis karena kita mau atau karena kita bisa diadu domba. Andai kata kita rukun, andai kata kita kokoh, kita tidak akan dikuasai oleh orang lain. Jadi kenapa kita harus rukun, kenapa harus kita kokoh? Karena kita kaya. Karena kita kaya, maka ada saja orang dari luar sana yang punya pikiran-pikiran nakal. Ada kenakalan peradaban yang kemudian kita kenal sebagai kolonialisme dan imperialisme. Dan hari ini kekayaan Indonesia itu makin terbuka lagi. Kekayaan itu sekarang dipercayakan kepada kita semua untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak berhasil konsolidasi, kita tidak berhasil menjaga persatuan Indonesia kita, ya kemudian kita hanya jadi penonton. Maka banyak cara yang digunakan oleh entah siapa di luar sana membuat kita saling curiga satu dengan yang lain. Dulu zaman Orde Baru diingatkan tentang SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekarang kita dibentur-benturkan antar suku sudah agak susah. Dibentur-benturkan antar ras, kita makin tahu ras kita menyatu. Antar golongan kita sudah satu golongan. Dulu ada Timur Asing, dulu ada Eropa, dulu ada pribumi, dan sebagainya. Sekarang kita semua sama. Tetapi Indonesia hari ini punya dua PR, dua tanggungan, yaitu keberagamaan, cara kita beragama, karena kita di negaranya orang beragama, dan yang kedua keberagaman. Ya, ada keberagamaan dan ada problem keberagaman. Kalau ini tidak berhasil kita kelola dengan baik dan kita mengulang cerita lama, kita bisa diadu domba, bertengkar, berkelahi sesama anak bangsa. Maka 350 tahun yang lalu, 350
300 pengalaman lebih dari 350 tahun lalu bisa terjadi terulang. Oleh karena itu maka Gosmen tadi sudah disampaikan oleh Pak Staf Sus Pak Wibowo Prasetyo punya 7 program prioritas adalah strategi kita di era kekinian untuk menjawab tantangan masa depan. Itu yang mesti kita lakukan agar kemudian kita bisa berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Kepada Ibu yang saya hormati, kalau bicara moderasi, sesungguhnya di lingkungan madrasah, karena kebetulan kita sedang berada di madrasah, saya pakai basic madrasah saja. Bukan merupakan sesuatu yang baru. Sebelum ini jadi program pemerintah di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2019-2024, kita pernah membincangkan ini setidaknya di awal-awal 2015-2016. Ketika anak-anak kita dulu suka rekam truk, rekam bis yang bunyikan klakson, tololet, gitu. Pak LHS Menteri Agama waktu itu sudah pakai kaos, bunyinya apa? Toleran. Jauh sebelum itu MUI Majelis Ulama Indonesia sudah mewacanakan perlunya penguatan Islam wasatiyah. 2011, 2010 perbincangan di Majelis Ulama sudah dibincangkan tentang. Jauh sebelum itu guru-guru agama kita di madrasah, di pesantren mengajarkan bagaimana kita berakidah, bersyariah dan berakhlak, menguatkan antara iman, Islam dan ihsan. Jauh sebelum itu para wali songo telah mengajarkan bagaimana cara mendakwahkan Islam di daerah yang di situ tidak ada Islamnya. Jauh sebelum itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi figur contoh teladan bagaimana membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Dan saat itu Kanjeng Nabi diberi bekal tentang masyarakat apa yang akan dibentuk dengan ad-dinul Islam itu, dengan agama Islam itu. Al-Quran menulis itu dengan tegas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Dan demikianlah dengan ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu, umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dijadikan menjadi moderate community, ummatan wasat. Clear Bapak dan Ibu, moderasi beragama bukan sesuatu yang baru, khususnya di lingkungan muslim, di lingkungan madrasah. Pasti spirit yang sama juga ditemukan oleh saudara-saudara kita yang beragama lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi karena kita sekarang sedang berbicara di madrasah, izinkan saya pakai referensi satu ini. Lalu apalagi yang akan membuat kita ragu? Tapi dulu kok nggak diomongkan Pak, sekarang kok diomongkan, apa karena presidennya Pak Jokowi? Karena dulu belum ada TikTok, dulu belum ada Twitter, dulu belum ada medsos, dulu belum ada Google. Orang belajar agama datang ke madrasah, orang belajar agama datang ke pesantren, orang belajar agama datang ke guru agama. Sekarang ya masih ada dan semakin banyak, tetapi juga nggak kalah banyaknya orang belajar agama datang pada Syekh Google. Bisa diterima ini kayak begini? Bisa. Kondisi itu kan yang sekarang kita hadapi. Kenapa dulu tertib? Karena Syekh Google tidak membimbing santrinya, sementara ustadz-ustadzah para kiai membimbing santrinya, memberikan contoh adab yang baik. Guru-guru ngaji kita, wali songo, Kanjeng Nabi memberi contoh yang baik, sehingga orang tidak terjebak beragama otodidak. Kita sering kampanye di mana-mana, bukan kampanye jadi gubernur, kampanye jadi DPR. Kampanye nggak usah berkecil hati kalau disebut Islamnya, beragamanya karena warisan.
Yang bener malah beragama itu harus warisan, nggak boleh ngarang sendiri, nyari sendiri. Karena agama yang membawa Kanjeng Nabi itu diteruskan kepada oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada para ulama, guru-guru kita. Dan Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Bagaimana mungkin kita tidak bangga ketika kemudian agama yang kita pakai ini, agama yang kita jalankan ini terwarisi cara melaksanakannya dari guru kita, gurunya guru kita, guru-gurunya guru kita sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi jarak jauh, jarak antara kita, jarak tempat, jarak waktu kita dengan Kanjeng Nabi teramat jauh. Sehingga kemungkinan agama ini dibawa kepada selera orang per orang, selera kelompok per kelompok terbuka. Jangankan kok zaman kita yang nggak tahu ini kalau ibarat emas berapa karat kita ini sekarang. Kata-kata Kanjeng Nabi itu sebaik-baik turun, sebaik-baik waktu, ya zamanku, setelahku dan setelah. Zamannya tabi'in kita ini kalau dulu zaman Kanjeng Nabi 24 karat, menjadi 23 karat, menjadi 22 karat, 20 karat, 15, 10 karat. Sekarang ini mungkin 1 karat. Oh sekarang. Masih ingat bagaimana ada orang yang jadi cikal bakal Khawarij? Setelah perang Hunain, Kanjeng Nabi sedang ngatur selesainya perang itu, ada orang yang tidak sopan bicara kepada Kanjeng Nabi, Nabi berbuat adil. Kata-kata yang tidak bisa kita bayangkan keluar dari seseorang disampaikan kepada pembawa risalah sang mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi orang nyeleneh kayak begitu zaman Nabi sudah ada. Kita semua pernah bercerita, setidaknya mendengar cerita bagaimana ada seorang mulia bernama Ali bin Abi Thalib, saudaranya Kanjeng Nabi, pintu ilmunya Kanjeng Nabi, orang yang dengan penuh kemuliaan itu, menantunya Kanjeng Nabi, satu di antara sekian orang yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi. Ada orang penghafal Al-Quran, sholatnya bagus, melafal ayat sambil menikam Sayyidina Ali. Dan dia menganggap dia yang paling benar, bahkan sahabat utama Kanjeng Nabi ini dianggap salah. Jadi orang aneh-aneh itu dari dulu sudah ada. Sekarang nggak perlu panik. Yang diperlukan adalah cara. Yang diperlukan adalah strategi kita berhadapan dengan kondisi di zaman akhir ini. Maka bagaimana strateginya? Strateginya adalah menjaga Islam itu tidak doyong ke kanan, tidak doyong ke kiri, tidak doyong kemana-mana, tapi tegak, jejak, adil, kafah, lengkap. Menjelang akhir risalah penugasan Kanjeng Nabi, malaikat Jibril konon namanya malaikat dan kemudian diidentifikasi sebagai Jibril melakukan ujian komprehensif kepada Kanjeng Nabi dan ditanyakan, wahai Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Panjenengan pernah bercerita tentang itu, pernah mengkhotbahkan tentang ini. Dan kita lihat mereka yang ekstrim ke kanan kafah enggak? Enggak Pak. Mereka hanya kenceng di akidah syariah tapi kendor di akhlak. Dan pasti yang contoh dengan Kanjeng Nabi. Tapi yang ekstrim bukan cuma yang ke kanan, yang ke kiri, yang liberalis, sekularis, bahkan bisa jadi ateis, ya ada. Kafah enggak? Ya enggak. Akidahnya mungkin yes, akhlaknya mungkin yes, tapi syariahnya kacau. Kita ingin tiga-tiganya itu jalan dengan baik. Itu yang dimaksud moderasi beragama. Nyontoh Kanjeng Nabi, nggak nyontoh siapa-siapa. Nah kayak begini kok orang ASN Kementerian Agama nggak pede. Belum pernah ceramah sekalipun pakai kalimat mari kita menjadi Islam yang wasatiyah, mari kita galakkan moderasi beragama. Padahal sudah berkhotbah berkali-kali. Cari Pak Karson itu mic-nya berapa? Itu karena tadi itu pemenang Banjar Negara 1 komando. Masih ragu-ragu apa lagi gitu. Kalau yang kita contoh Kanjeng Nabi, kalau ini dasarnya ada di Quran, tantangan yang kita hadapi sudah kita terbaca dari zaman ke zaman.
kepada Ibu yang resek itu nggak banyak jumlahnya, tapi suaranya kenceng. Kita yang baik-baik ini jumlahnya banyak tapi diem semua. Masih mau diem lagi? Nyanyi ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau ini tegak maka dalam konteks keindonesiaan, ibarat ini batang yang kuat, maka dia akan memunculkan 4 dahan. Dahan itu yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Orang kalau mempelajari agama dengan baik, dia tidak kekurangan alasan, tidak kekurangan dalil untuk mencintai negerinya. Kira-kira Kanjeng Nabi ini cinta sama negerinya nggak? Cinta. Apa buktinya? Buktinya. Nabi tidak rela kampungnya jadi tempat pertumpahan darah. Banyak peristiwa itu terjadi. Setidaknya 3 kali setidaknya. Yang penjenengan kita semuanya sudah tahu peristiwanya. 1, menjelang hijrah. Apa kalau dulu diceritakan di MI itu posisi Kanjeng Nabi lemah. Benarkah selemah itu posisinya Kanjeng Nabi? Ya nggak sepenuhnya benar. Di sebelah Kanjeng Nabi itu sudah ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mantan jaksa agung, ahli hukum adat. Orang nggak berani menatap langsung pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sebelahnya sudah ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah ada dalam barisan Kanjeng Nabi. Tukang gelut di Mekah, menangan nggak pernah kalah. Yang kalau beliau dehem itu pedangnya musuh bisa jatuh. Si singa padang pasir ini jadi pembela Nabi. Kurang apa lagi? Dana, amunisi, logistik. Ada orang kaya yang lomo. Kalau orang kaya mungkin banyak, yang langka itu kaya dan dermawan. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada di sebelah Nabi. Masih kurang lagi anak-anak muda, ada Banser, ada Kokam, macam-macam itu. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Sabit, anak-anak muda yang sudah di sini. Kurang kuat apa lagi? Orang-orang yang nekat-nekat itu bersatu, tak bisa dikalahkan, itu ada di sekitar Nabi. Bilal bin Rabah dan kawan-kawan sudah ada di sekitar Nabi. Kenapa gak prank aja? Iskriman, kebut sakit. Kenapa kok bicara? Semaras kalah. Nabi tidak ingin kampungnya jadi tempat pertumpahan. Saya dapat cerita dari Pak Bowo. Banyak orang Afghanistan, tokoh-tokoh agama datang ke Indonesia belajar tentang bagaimana Indonesia yang majmuk ini damai, rukun. Tapi ada beberapa anak bangsa ini datang ke Afghanistan belajar bagaimana caranya perang. Nabi siapa yang dicontoh? Masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Nabi membawa jamaah untuk ibadah dan kesepakatan Ka'bah itu milik semua bangsa. Orang berbagai agama, berkeyakinan, sehingga kemudian tidak aneh kalau di sekitar Ka'bah ada bermacam-macam tanda-tanda peribadatan. Tapi Nabi ditolak untuk masuk ke Makkah. Nabi memilih jalan damai dan nekat karena saya mau ibadah. Kok dihalang-halangi? Dan kemenang ini larang-larang Jumatan, larang-larang orang tarawih, larang-larang. Ada kan kemarin sholat id gitu ya, waktu masih covid. Nabi loh nggak senekat kayak begitu. Nabi memilih jalan damai karena Nabi sayang, nggak ingin kampungnya jadi tempat pertumpahan darah. Apalagi Fathul Makkah, kurang apa? Nabi sudah menguasai Mekah. Adakah darah tertetes di Mekah? Siapa masuk rumahnya masing-masing? Aman. Siapa masuk rumahnya Abu Sofyan? Aman. Coba lihat ini sejarah hidupnya Abu Sofyan ini. Kalau damai, dia ini penulis buku. Hati-hati nulis buku, hati-hati gaya status. Abu Sofyan dulu juga nulis buku gaya status. Tapi isinya adalah menghina Nabi. Kalau lagi damai, kalau perang, hampir semua perang ketika sebelum dia masuk Islam, dia selalu berada di medan perang itu, jadi salah satu pengatur siasat perang. Lihat itu sejarahnya Abu Sofyan.
Tapi begitu Fathul Makkah, siapa masuk rumah Abu Sufyan? Aman. Siapa masuk masjid? Kita mau contoh mana lagi yang pasnya? Intinya adalah bersedia dengan perbedaan. Yang dilarang bukan berbeda, yang menakutkan bukan berbeda, yang dilarang itu berselisih, yang dilarang itu bertengkar. Jangankan kok dengan yang berbeda, dengan yang sama saja kita bisa berselisih. Dari awal kita sudah dikodratkan oleh Allah berbeda. Berbedanya Yasrib, berbagai agama, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, kemudian datang Islam. Berbagai suku, Khazraj, Aus, Unaika, Nadir. Gus Yasin, Ustaz Yasin, Pak Wagub cerita sama saya, itu suku Khazraj sama Aus itu berantemnya melebihi penjajah Indonesia, Pak, lebih dari 500 tahun. Datang Islam, datang Kanjeng Nabi yang rahmatan lil alamin, rukun mereka. Jadi kita tidak perlu menghindari perbedaan. Yang sudah sama nggak usah dibeda-bedakan, yang sudah beda ya nggak usah disama-sama. Toleransi ruhnya adalah kesediaan di dalam perbedaan. Yang ketiga, anti kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, ujaran kebencian. Sudahlah, kita jadi tokoh agama itu sebaiknya ya pakai gayanya sendiri, nggak usah niru-niru. Sama-sama baik, tapi kalau gampang kepencut tiru-tiru itu saya kira hasilnya malah tidak baik. Sama-sama membaca ayat Al-Quran, sama-sama membaca ucapan salam, imam masjid, qari'ah di kegiatan, atau mubalik itu jangan kaget. Salam ini caranya, cara melanggamkannya kan beda-beda. Ada nggak pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibawakan oleh Ki Haji Muhammad Zahid? Terus qori kita, orang sana orang sini, orang terus sebelah panggung di depan bawa Al-Quran, kemudian dia mengawali baca Quran itu dengan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Ya gak salah, tapi nggak pas. Ya sebagus apapun suaranya Pak Syafiq jadi qori, tapi kalau pas ngimami kan gayanya tidak seperti ketika di panggung tilawah. Kan nyusah ke makmum. Coba bayangkan baca Fatihah, baca Wadduha, ya. Koyok nggon panggung tilawah, bulan baleni mutar-mutar ya. Sama-sama baik, pakai gaya sendiri-sendiri saja. Nah sekarang ini banyak orang ketularan di panggung-panggung di mimbar-mimbar agama, tapi gayanya sudah kayak politisi, gayanya seperti komentator sepak bola, gayanya seperti orang sedang orasi. Bingung ke jamaah. Ya saudara-saudara sekalian, untuk kita ketahui bersama bahwa pada awalnya kita ini datang dari Allah, kemudian dilompatkan kita dari ibu dan rahim kita, dan kemudian diasuh oleh bapak ibu dan bingung ke jamaah. Ada nggak orang yang ceramah pakai gayanya orator, gayanya sudahlah pakai gayanya kiai aja, pakai gayanya penyuluh saja. Nenggon TikTok, nenggon Twitter, nenggon Instagram, silahkan aja kalau mau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anti kekerasan. Terlebih kita di lembaga madrasah. Wanti-wanti betul, ayo madrasah kita jaga, cek tempat yang aman dan sehat dan tumbuh kembangnya anak-anak kita. Hindari perilaku-perilaku menyimpang. Saling ingatkan satu dengan lain kalau ada tanda-tanda yang baik. Segera diingatkan. Berulang kali Gusmen mengingatkan ke saya, Pak Kanwil, kalau itu ada yang mulai miring-miring, mulai aneh-aneh, segera diingatkan. Buku belum baca. Dan kerugiannya bukan hanya pada perseorangan yang bersangkutan, tapi juga lembaga kita dan bahkan agama. Di luar dari soal berkaitan dengan moderasi, kita jadikan madrasah kita tempat yang aman dan sehat untuk tumbuh kembangnya anak.
Dan yang keempat, keberterimaan terhadap kearifan lokal. 4 dahan inilah yang nanti akan membuahkan namanya kerukunan, membuahkan namanya harmoni. Jadi setelah seminar ini Bapak dan Ibu bisa menjelaskan dengan baik apa itu harmoni, apa itu toleransi, apa itu moderasi, dan kenapa kita harus melakukan ini. Kalau sampai gagal menjelaskan, kita seminar ulang lagi. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Kakati. Kami tidak bisa memberikan summary, tapi hanya poin-poin yang nampaknya perlu kita kuatkan bahwa di antara Bapak Kakati tadi itu kalau rukun itu kokoh. Yang kedua, ada PR bagi Indonesia itu keberagaman dan beragam. Yang ketiga, padahan untuk membangun harmoni. Saya pikir itu, Bapak Staf Khusus, Bapak Kanabil, ini para peserta namanya ada hal yang ingin sampaikan. Sepertinya banyak. Namun karena Bapak sampun ditunggu di MTS 3, jadi kami mohon maaf. Mungkin nanti Bapak peserta dari penyuluh, dari kepala KUA, kepala RA, kepala MI, SMA. Kalau memang ada yang unek-unek bisa melalui Bapak Kakak Kemenang atau WA langsung ya Pak. Oke, Pak Kasubag dan Kepala Kemenang yang akan menjawab. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seminar nasional penguatan moderasi beragama dan tahun toleransi. Kita beri aplaus kepada Bapak-Bapak narasumber kita yang sangat meriah. Terima kasih. Oh iya, sebelum diakhiri, monggo pada Bapak Staf Khusus mungkin ada pesan khusus nanti dilanjutkan kepada Bapak Kakanwil yang ingin disampaikan kepada para peserta seminar. Semoga Bapak. Itu saja. Kurang lebih sekitar 9 bulan lalu saya pulang dari Korea. 4 kali itu sudah ikut. Akhir kemarin mendampingi Gusman dari Korea langsung ke Banjarmasin. Tapi intinya begini, saya ingin cerita sama di Korea. Sama di Korea itu kita menjalin kerjasama Ankup University, apa yang saya katakan tadi masuk dalam program prioritas Cyber Islamic University. Jadi, tahun ini Kementerian Agama sudah membuka beasiswa PBB untuk guru-guru madrasah yang belum berijazah S1 atau belum. Nah, ini kepedulian atau keberpihakan, afirmasi dan atensi yang luar biasa dari Gusman kepada sahabat-sahabat kita di madrasah yang memiliki kekurangan atau keterbatasan waktu untuk meneruskan pendidikan bisa kuliah. Tahun ini kita menerima 2.000 beasiswa guru-guru madrasah yang belum saja. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan tahun depan kalau ada yang di Banjarnegara silahkan daftar, full gratis beasiswa, belajarnya di rumah, full online kecuali nanti mungkin waktu wisuda. Lantas apalagi yang dibawa dari Korea? Saya berinteraksi dengan banyak masyarakat di Korea. Korea itu mayoritas tidak beragama, 60%, dan setiap tahun prosentase masyarakat yang tidak beragama itu meningkat. Korea itu sudah menjadi negara muslim dan beragama buat mayoritas warga negara Korea itu hanya menyusahkan saja. Menyusahkan dalam arti mereka melihat bahwa pertikaian yang terjadi di beberapa belahan dunia itu mayoritas karena agama yang seharusnya mengajarkan tentang damaian, cinta kasih, sayang menyayang, menghormati terhadap sesama, penghormatan terhadap tradisi, budaya, dan istiadat justru dipakai sebagai alat untuk saling memusuhi satu sama lain, bahkan antar orang yang
seagama sendiri bisa berbeda. Kita bisa lihat contoh di Pak Kanwil menyebut satu di Afghanistan, belum Suriah, Yaman, semua bertikai atas nama agama. Tentu ini tidak boleh terjadi di negara kita. Negara kita itu negara Kristen, negara yang sudah dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala kekayaannya, ya, segala problematikanya, hidup rukun itu Indonesia. Banyak orang luar belajar tentang toleransi di kita. Nah, kalau kita sendiri tidak mengamalkan toleransi, menghormati keyakinan agama masing-masing orang, ya kita mau belajar ke siapa lagi? Perbedaan itu sunatullah dan memang digariskan harus berbeda. Coba kanan kiri bapak dan ibu lihat, tadi yang sama nggak? Ibu-ibu aja lah. Ayo, ono sing irunge pesek, irunge mancung gitu. Itu perbedaan. Nah, menyambung soal bahwa Nabi itu cinta UMKM itu betul, Pak. Dan itu dipraktekkan di Korea. Korea itu cinta mati terhadap produk dalam negeri. Nah, kita harusnya juga sama, cinta produk dalam negeri, apalagi arahan Bapak Presiden Jokowi belum lama ini untuk melakukan menggerakkan ekonomi ini dengan membeli produk-produk dalam negeri juga harus dilakukan terutama di seluruh stakeholder Kementerian Agama. Nah, jadi harus beli produk dalam negeri. Ini menguatkan, apalagi sesuai atau atas prediksi para analis ekonomi, pengamat ekonomi, 2023 kita dianjang resesi global. Resesi global, apa itu resesi? Nanti di googling. Yang boleh itu googlingnya, apa arti resesi. Tidak boleh belajar agama dari Google, nggak boleh. Belajar agama harus sama orang yang bersanad jelas. Kalau agama ya kudu belajar karo guru, karo kiai, sama pendeta, sama biku, ya. Tidak boleh belajar agama melalui Google. Yang boleh dicari tadi apa arti resesi. Nah, itu boleh dicari di Google. Nah, Indonesia alhamdulillah termasuk di antara negara yang tidak rentan atau mampu menahan gelombang resesi global. Resesi global besok itu waduh ngeri Pak. Belum lama saya ketika di toilet membuka sedikit browsing berita, ya, di negara-negara Eropa sudah terjadi chaos, kacauan. Yang mohon maaf, para perempuan di Inggris sudah kehilangan pekerjaan dan kemudian menjadi pekerja seks komersial. Ini dampak dari resesi global. Cari duit angel, ya. Makanya kita harus menggerakkan roda ekonomi kita, memanfaatkan produk dalam negeri dan memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang fokus dalam pengembangan UMKM. Yang ketiga, yang terakhir, tadi juga disinggung Pak Kanwil, bagaimana kita mendongkrak madrasah kita, bagaimana kita memberi ruang yang lebih kepada madrasah kita, terutama saling mengingatkan satu sama lain. Belum lama, baru-baru saja masih hangat Menteri Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama 73/2022 terkait dengan kekerasan seksual. Kita masif ini terkait hal ini dan kita mendapat atensi, mendapat dukungan banyak orang, dan ini harus kita jalankan. PMA ini harus kita betul-betul jalankan dan saling mengingatkan dalam bentuk kekerasan seksual tidak bisa ditolerir. Termasuk hanya bersiul. Kalau bersiulnya itu menimbulkan giroh, ya, itu termasuk dalam kekerasan seksual. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Nah, sebelum mengakhiri saya ada pantun. Ada pantun, kalau tadi Pak Raton ngasih pantun, saya ada pantun. Ikan hiu getar-getar, see you later. Luar biasa Pak. Monggo Bapak Kamil.
Baik, Bapak dan Ibu, masuk ke dunia digital, urusan terkait dengan urusan agama, seperti seorang ahli dan juga seorang awam yang masuk di rimba belantara. Dia bertemu dengan kondisi yang sama. Orang yang sudah ngerti ilmunya, rimba belantara itu menarik dan kemudian dia bisa sampai di puncak gunung yang didakinya. Tetapi bagi orang awam, rimba belantara itu bisa menyesatkan dia dan membahayakan kehidupan. Karena itu, belajar agama di dunia digital kali ini tetap harus dibimbing oleh guru-guru agama, mereka yang mempunyai otoritas di dalam kehidupan keagamaan. Bapak dan Ibu, saya ingin yang terakhir dijawab dengan penuh semangat, gegap gempita, runtuhkan atap ini dengan suara yang sangat keras. Kemenang Banjarnegara 1 komando. Siap? Ya. Kemenang Banjarnegara 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kami, kepada Bapak Kamusus atas ilmu, materi dan pencerahannya kepada kami semua, sehingga bekal yang tadi Bapak-bapak sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kami bagi peserta seminar. Terima kasih, mohon maaf. Kita beri aplaus sekali lagi yang sangat meriah untuk Bapak narasumber. Terima kasih Bapak. Dan kami akhiri seminar nasional ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan kepada MC.